Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas PO2 dengan materi game teori. Di sini kami beranggota, buat yang pertama, Muhammad Wahdrian dengan NIM 077, berikutnya Yohan Octavian Saputra dengan NIM 078, selanjutnya Densis Putra Pratama NIM 080, buat selanjutnya Arya Maulana dengan NIM 088. Masuk ke pendahuluan, game teori berkaitan dengan pengambilan keputusan saat dua pihak atau lebih memiliki kepentingan berbeda. Contohnya adalah kampanye iklan produk yang saling bersaing, serta strategi perang antar tentara yang saling berhadapan. Berikutnya, masuk ke linear programming. Program linear adalah metode matematika untuk mencari solusi optimal dari suatu permasalahan yang melibatkan optimasi, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Terdapat tiga komponen penting pada pemrograman linear, yaitu variabel, fungsi objektif, dan batasan-batasan. Selanjutnya yaitu solving by linear programming, yaitu strategi campuran yang paling optimal bisa ditemukan dengan mengubah persoalan tersebut ke dalam bentuk program linear. Proses transformasi ini cukup dengan menerapkan teorema minimax serta memahami definisi nilai maksimum dan minimax. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan strategi optimal pemain. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Rumus bisa dilihat pada slide PPT tersebut. Untuk strategi lawan yaitu Y1, Y2 sampai YN dan Y1, Y2 sampai YN. Pertidaksamaan ini harus terpenuhi. Contohnya untuk setiap strategi murni pemain kedua, dengan kata lain untuk setiap strategi Y1, Y2 sampai YN, Y1, Y2 sampai YN, di mana hanya satu YJ yang tidak sama dengan 0 dan yang lainnya bernilai 0. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam pertidaksamaan yang bisa dilihat pada slide PPT ini. Oleh karena itu, pertidaksamaan yang kita gunakan di awal mengharuskan adanya kumpulan N pertidaksamaan baru. Selanjutnya, kumpulan N pertidaksamaan baru ini. Selanjutnya, karena implikasi tersebut berlaku dua arah, maka kita perlu menerapkan kumpulan N pertidaksamaan linear yang setara dengan syarat bahwa pertidaksamaan awal berlaku untuk semua strategi, yaitu Y1, Y2 sampai YN, dan Y1, Y2 sampai YN. Namun, pertidaksamaan ini menjadi batasan yang sah dalam program linear, seperti batasan tambahan X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, sampai XM lebih dari 0, X1 lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, sampai XM lebih dari sama dengan 0, dan X1 plus X2 sampai plus XM sama dengan 1X plus 1X1 plus X2 sampai plus XM sama dengan 1, yang diperlukan untuk memastikan bahwa XX
adalah sebuah probabilitas. Dua masalah yang masih dihadapi adalah yang pertama ada variabel plus-plus yang tidak diketahui dan yang kedua program linear yang tidak memiliki fungsi objektif. Untungnya, kedua masalah ini bisa diatasi sekaligus dengan mengganti konstanta W yang tidak diketahui dengan variabel xm plus 1 xm plus 1. Kemudian memaksimalkan xm plus 1 xm plus 1. Dengan demikian, nilai xm plus 1 xm plus 1 secara otomatis akan sama dengan W secara definisi pada solusi optimal program linear tersebut. The linear programming formulation. Pemain satu bisa menentukan strategi campuran terbaiknya dengan memanfaatkan metode simplex untuk menyelesaikan persoalan program linear. Untuk pengerjaan maximize-nya bisa dilihat pada slide PPT. Sementara itu, pemain dua dapat menentukan strategi campuran optimalnya dari solusi optimal program linear berikut. Application to variation tree of the political campaign problem. Untuk menuliskan mode program linear untuk pemain satu pada contoh ini, perlu dicatat bahwa PLJ dalam model umum adalah entry pada baris ke-1 dan kolom ke-J dari tabel 15.6. Untuk 1 sama dengan 1,2 dan J sama dengan 1, 2, 3. Model yang dihasilkan adalah memaksimalkan X3. 5X 2 min X3 lebih dari sama dengan 0, min 2X1 plus 4X2 min X3 lebih dari sama dengan 0, 2X1 min 3X2 min X3 lebih dari sama dengan 0, X1 plus X2 sama dengan 1, X1 lebih dari sama dengan 0, dan X2 lebih dari sama dengan 0. Setelah menambahkan batasan X3 lebih dari sama dengan 0 menghasilkan X1 sama dengan 7/11, X2 4/11, dan X3 sama dengan 2/11 sebagai solusi optimal. Akibatnya sama seperti yang ditemukan oleh prosedur grafis di bagian sebelumnya. Strategi campuran optimal untuk pemain satu menurut kriteria minimax adalah X1 7/11 dan X2 4/11 dan nilai permainannya adalah V sama dengan X3 2/11. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian Excel Solver. Yang pertama, memaksimalkan X3. Dari soal tersebut didapatkan constraint-nya ada 4. Yang pertama, X1-nya 0, kemudian X2-nya 5, kemudian X3-nya min 1. Dan untuk constraint kedua, X1-nya min 2, X2-nya 4, X3-nya min 1. Batasan yang ketiga, X1-nya 2, X2-nya min 3, X3-nya min 1. Untuk batasan keempat, X1, X2-nya sama-sama bernilai 1 dan X3-nya 0. Nah, kemudian ada solution ditandai dengan warna pink, kemudian Z-nya berwarna hijau. Rumusnya yaitu sum product D4 sampai F4 didapatkan dari nilai yang akan dicari dari soal maximize X3. Kemudian eh, Z-nya tadi isinya sum product D4 sampai F4. Kemudian
D3 sampai F3. Kemudian ada LHS dan RHS. LHS ini rumusnya menggunakan sum product, kemudian D6 sampai F6, kemudian dikunci menggunakan F4, dan D3 sampai F3, dan dikunci menggunakan F4. Setelah itu bisa langsung ditarik ke bawah dan dipastikan agar rumusnya sama. Kemudian di sini tandanya yaitu sama dengan soalnya, yaitu lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, sama dengan. Untuk RHS-nya nilainya 0,001. Kemudian kita klik data, kemudian ke solver. Nah, set objektifnya diisi dengan G3. Kemudian toolnya di sini pilih max. Kemudian by changing variable cell diisi dengan D3 sampai F3. Kemudian subject to the constraint-nya yaitu batasan-batasan yang udah ditulis tadi. Itu G6, G8, lebih dari sama dengan I6, I8, dan G9 sama dengan I9. Kemudian di sini di checklist dan select a solving metodenya pilih yang simplex LP. Kemudian di klik solve. Kemudian nanti akan muncul jawabannya yaitu seperti ini. Selanjutnya yang minimize yaitu sesuai soal di sini terdapat 3 batasan dan 4 variabel yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Untuk batasannya yaitu Y4-nya menggunakan koefisien 1 dan Z-nya menggunakan rumus sum product. Dari D4 sampai G4, D3 sampai G3. Untuk nilainya batasan yang pertama yaitu Y1 0, Y2 min 2, Y3 2, Y4 min 1. Kemudian batasan yang kedua atau constraint kedua yaitu nilai Y1-nya 5, Y2 4, Y3-nya min 3, Y4-nya min 1. Kemudian batasan yang ketiga nilai Y1-nya 1, Y2 1, Y3 1, Y4-nya 0. Kemudian LHS dan RHS-nya dengan tanda kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, sama dengan. Dan RHS-nya 001. Kemudian solver set objektif isi dengan H3. Kemudian di sini dipencet yang min karena minimal ya. Kemudian by changing variable cell diisi dengan kolom D3 sampai G3. Kemudian constraint-nya menyesuaikan yang ada pada tabel. Kemudian di checklist make unconstrained variable non-negatif. Metodenya pilih yang simplex sama seperti yang maksimum.
kemudian klik solve, dan nanti hasilnya akan muncul jawabannya seperti yang di sini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis dik. Cut. Wah, dadi, Cuk.